Apakah kamu kira bangun tidur itu langsung bisa megang HP? Apakah kamu kira setelah bangun tidur itu kamu bisa sarapan? Enggak, sayang. Enggak, di Hongkong enggak kayak gitu. Ekspektasimu terlalu tinggi untuk anak rantau, sayang. Jadi kalau anak rantau itu bangun tidur itu bukan sarapan dulu terus buat story, nggak ada, nggak ada. Kecuali kamu sudah suhu, kecuali kamu sudah menguasai bahasa, kamu bisa seperti itu. Jadi saya kaget saat kamu bilang bangun tidur belum ngapa-ngapain suruh ambil airnya anjing, itu masih wajar sih menurut pendapat saya. Apa ekspektasimu ke Hongkong? Jadi kalau kamu di Indonesia mungkin ya, oh Mbak makan dulu, sarapan dulu sebelum bekerja. Enggak, karena gajinya juga ugal-ugalan sebesar 10 juta. Jadi kalau kamu bilang 1 bulan nggak kuat, kamu pindah majikan lagi, belum tentu kamu bisa, sayang. Jadi nggak ada. Kalau kayak gitu, sebaiknya jika kamu anaknya sultan, jika kamu keturunan orang yang punya, jangan ke Hong Kong untuk menjadi pembantu. Karena kalau tidak, kamu akan punya utang lebih banyak sebelum kamu berangkat ke luar negeri. Paham. Iya, nggak ada. Nggak ada kamu bangun tidur, hei kawan-kawan, ini lagi sarapan loh ya. Bagaimana kabarnya Indonesia hari ini? Nggak. Bangun tidur, gigi belum disikat, mata belum melek. Itu tai sudah ada di depan mata. Jadi bukan refreshing. Bangun tidur langsung lihat yang nggak jelas. Ya itu kenyataan. Itu kenyataan. Nggak ada, nggak ada. Kamu ganti majikan sama aja. Hari ini aja kamu nggak kuat kecuali satu hal. Kamu dipukulin majikan. Cece yang lama jahat. Itu saya bisa bantu. Tapi kalau masalahnya kamu tidak kuat karena majikanmu memberikan pekerjaan itu, kamu tidak dikasih tahu kalau bangun pagi itu bukan buka story, tapi malah buka tai, itu realitas ya. Itu realita pekerjaan di Hongkong. Saya paham Miss, itu realita, itu tanggung jawab saya paham. Cuman yang saya nggak habis pikir, hari Minggu pun saya masih libur, kan hari ini pun minggu pertama kali saya libur, ya itu masih dikasih kerjaan sama dia hari Minggu. Gini loh, Dok. Gini loh, Dok. Kalau kamu terlalu perhitungan dalam pekerjaan, maka kamu tidak akan bahagia. Hitung-hitung belajar sih. Masih baru sih. Ikhlaskan saja. Jadi kalau kamu maunya libur hanya libur, selamanya kamu akan perhitungan. Kenapa sih? Hitung-hitung nanti yang ngerjain juga saya. Ya udahlah, saya kerja juga lah. Hitung-hitung masih belajar selama 3 bulan, ya udah nggak apa-apa lah. Jadi kalau kamu berpikir libur harus sama libur, ya boleh sih. Tapi kamu nggak akan bahagia, sayang. Paham. Jadi ingat, pekerjaan yang kamu tidak suka ini, impian anak-anak yang ada di PT berbulan-bulan. Impian anak-anak yang medikalnya unfit, itu pekerjaan yang mereka impikan. Jadi kalau kamu bilang nggak kuat, masa iya sih mau tidur lihat tai, bangun tidur lihat tai? Ya itu realitas, sayang. Karena kerja, kuncinya cuma satu kok. Kerja cerdas, kerja ikhlas. Dan kamu baru 1 bulan, sayang. Ini bukan masalah junior atau senior. Kerja dimanapun juga. Kerja dimanapun juga. Dan ingat, gajinya mau 10 juta, Cinta. Ya kan? Karena gini loh. Masalahnya mental itu dihajar terus gitu loh. Terus apa yang kamu inginkan? Mentalmu digendong kemana-mana. Ya belajar dari situ. Karena itu kalau di PT terlalu ditimang-timang, ya ini hasilnya. Ya ini. Maksudnya kita kerjain pun tetap dimaki-maki itu, Miss. Bukan memaki, karena stylenya. Miss Yuni hari ini nggak ngelarang kamu loh. Tapi kita stylenya sudah terpengaruh, sayang. Miss Yuni ngomong kayak gini, ini bukan marah. Itu stylenya Hongkong, sayang. Apa kamu maunya? Cece, ini nggak benar. Jangan gini ya. Oh, Cece, jangan gitu ya. Harusnya gini ya. Enggak. Itu bukan Indonesia, itu Hongkong. Jadi mereka bukan memaki, tapi mereka menegaskan. Takutnya kamu nggak paham. Bukan memaki. Sekali lagi, itu bukan makian. Kalau kamu dibilang cisinele, bukan berarti kamu gendeng, sayang. Itu logatnya orang sana. Kalau kamu lihat konten saya sama Pak Tony, kamu akan mengira bahwa saya itu dianiaya Pak Tony. Padahal enggak.